Surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 36 atau 7 ayat terakhir, ya, itu menjelaskan dua hal penting, ya, menjelaskan dua hal yang sangat penting. Yang pertama, ya, menjelaskan tentang sikap dan perilaku para pendosa, ya, yang disebut al-mujrimin, ya, atau al-fujjar, ya, yang kafir atau kufar terhadap orang yang beriman, ya, ketika di dunia. Yang kedua, menjelaskan tentang balasan yang akan diterima oleh mereka, ya, para pendosa, ya, yang kafir di akhirat pada hari kiamat. Yang pertama, sikap dan perilaku para pendosa yang kafir terhadap orang yang beriman di dunia adalah gemar menertawakan orang-orang yang beriman, ya. Jadi orang yang beriman dijadikan bahan tertawaan, ya, bahan ledekan, bahan hinaan, bahan cacian, bahan bulian, ya. Jadi mereka melakukan istihza. Istihza itu mengolok-olok, menghina, merendahkan dan meremehkan orang-orang beriman kepada Al-Quran dan hari akhir, ya. Jadi mereka tidak percaya kepada Al-Quran, mereka tidak percaya kepada hari akhir. Dan manakala ada orang yang beriman kepada Al-Quran dan hari akhir, maka dijadikan sebagai bahan olok-olok, bahan tertawaan, ya. Jadi innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang ajromu, ya, berdosa. Kanu adalah mereka dulu waktu dunia, minalladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman, yadhakun, menertawakan, ya. Yang kedua, ya, sikap dan perilaku para pendosa yang kafir waktu di dunia adalah sering mengerdipkan mata, melihat dengan sebelah mata bila melewati orang-orang yang beriman, ya. Jadi menganggap remeh, ya, menganggap rendah, menganggap enteng, ya. Wa idza marru bihim yataghamazun, kata Allah. Dan apabila mereka orang-orang yang beriman melintas di hadapan mereka, mereka saling mengerdipkan matanya, ya. Dan ini dijelaskan dalam tafsir Al-Jalalain, ya. Yusirul mujrimuna ilal mu'minin bil jafni wal hajib istihza. Jadi orang-orang yang berdosa mengarahkan pandangan mata mereka kepada orang-orang yang beriman dengan mergedipkan kelopak mata dan menggernyitkan alis sebagai ejekan, ya. Kemudian yang ketiga, ya, perilaku para pendosa yang kafir itu adalah bangga, ya, kagum, ya, ujub dan sombong atau takabur di hadapan sesama mereka ketika berkumpul, ya. Ketika mereka menyebutkan apa yang mereka lakukan terhadap orang yang beriman, merasa bangga, ya, bisa menertawakan mereka, menghina mereka, ya, merendahkan mereka, meremehkan mereka, mencaci maki mereka. Jadi mu'jibina bi zikrihim al-mu'minin, ya, dalam tafsir Al-Bayan. Wa idzan qalabu ila ahlihim qalabu fakihin, ya, dalam ayat ke-31. Dan apabila kembali kepada kaumnya, ya, para pendosa yang kafir itu, mereka kembali dengan gembira ria, ya, merasa sukses, berhasil, telah, ya, menertawakan, ya, dengan puas orang-orang yang beriman. Yang keempat, sering menuduh sesat orang-orang yang beriman, ya. Wa idza ra'auhum
qalu inna haula'i ladhallun. Dan mereka apabila melihat orang-orang yang beriman, ya mereka mengatakan sesungguhnya mereka benar-benar orang sesat. Ya. Kenapa? Ya, liimanihim bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Orang yang beriman dianggap sesat oleh orang kafir, ya, oleh pendosa yang kafir itu karena ya beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian merasa dan menganggap apa yang dilakukannya adalah baik dan benar. Ya. Ya, Allah bertanya kepada orang yang beriman, termasuk kepada kita yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beriman kepada Al-Quran. Qul, katakan olehmu Muhammad, hal nunabbi'ukum, mau enggak kalian kami beritahukan bil akhsarina a'mala, ya, kepada orang-orang yang amalnya paling rugi, ya, amalnya tidak dicatat sebagai qad aflahal mu'minun, ya, sebagai orang yang beriman yang beruntung. Ya, tahu nggak? Mau nggak? Ya, kami tunjukkan kepada orang yang amalnya paling rugi. Ya. Siapa? Allah kasih tahu, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang yang sia-sia perbuatannya, orang yang sesat perbuatannya. Jadi sejatinya bukan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW yang sesat itu, justru mereka yang tidak beriman, ya, gitu. Dalam kehidupan di dunia, ya, sedangkan mereka mengira telah berbuat sebaik-baiknya, jadi tidak merasa bahwa dirinya itu adalah sesat, ya, bahwa dirinya itu adalah salah, malah kemudian menganggap sesat dan menyalahkan orang lain, orang yang beriman. Itulah sikap dan perilaku para pendosa yang kafir. Ya. Ulaika, mereka itu alladzina kafaru, ya, orang-orang yang kafir bi ayati rabbihim, pada ayat-ayat, ya, Tuhan mereka itu Al-Qur'an. Ya, kufur kepada Al-Qur'an. Waliqa'i, dan kufur tidak beriman kepada hari, ya, pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena kufur, ya, karena tidak beriman, fahabitat a'maluhum, amal mereka sia-sia, amal mereka hangus, amal mereka dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan dinilai, tidak akan dihisab, ya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, ya. Bahkan kami tidak memberikan penimbangan terhadap amal mereka pada hari kiamat. Kemarin sudah jelaskan bahwa hari di mana amal itu ditimbang benar adanya, pasti terjadinya. Dan ada 3 orang, ya, ketika dikaitkan dengan proses penimbangan amal. Yang pertama, ada orang yang amalnya itu berat ketika ditimbang. Dia akan dimasukkan ke sorga. Ya, bahwa fi isyati radiyah, dalam keadaan senang dan bahagia. Yang kedua, ada orang yang ketika ditimbang amalnya itu ringan. Ya. Fa ummuhu hawiyah. Dia akan dimasukkan ke neraka hawiyah. Tapi ada orang yang tidak ditimbang sama sekali amalnya. Karena amalnya itu tidak dianggap, amalnya itu tidak dinilai, amalnya itu tidak dicatat, ya. Maka kemudian kata Allah, fala nuqim lahum yaumal qiyamati wazna, kami tidak akan memberikan timbangan, tidak akan ditimbang amal mereka, ya. Jadi rugi. Inilah orang yang paling rugi, beramal, beribadah, ya, tapi kemudian tidak ditimbang amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi langsung dimasukkan ke dalam neraka.
Dan nerakanya adalah neraka yang paling dahsyat. Namanya neraka jahanam. Itu surat Al-Kahfi ayat 103, 105. Ya. Jadi kata Abu Sa'id Al-Khudri, kalau kita menghafal surat Kahfi 10 ayat terakhir dan 10 ayat pertama, itu akan dijaga dari fitnah Dajjal. Ya. Dajjal itu punya sifat menyesatkan, menjadikan orang kufur. Ya. Kemudian yang kelima, ya, sikap dan perilaku para pendosa yang kafir itu suka turut campur mengatur urusan orang yang beriman. Ya. Makanya kata Allah, wa ma ursilu alaihim hafidin. Padahal orang-orang yang berdosa itu mereka tidak diutus sebagai penjaga orang-orang mukmin. Ya. Tapi kemudian ya, mereka selalu bikin gaduh. Mereka selalu bikin rusuh. Untuk apa? Agar Islam tidak difahami dengan jelas dan benar. Agar Islam jangankan dibaca, didengar. Agar Al-Quran jangankan dibaca, didengar pun jangan. Ya. Sehingga umat Islam dapat dengan mudah dikalahkan dan mereka tampil sebagai pemenang atau penguasa. Ini yang terjadi di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bagaimana supaya umat Islam itu jauh dari Al-Quran. Bagaimana supaya umat Islam itu jauh dari Islam. Bagaimana supaya umat Islam itu jauh dari sunnah. Bagaimana supaya umat Islam itu jauh dari ulama. Bagaimana supaya umat Islam itu tidak bersatu, tidak bersaudara. Dibikin apa? Dibikin gaduh, dibikin rusuh. Ya, gitu. Dan ini kemudian disebutkan oleh Allah dalam surat Fussilat. Ya, surat Fussilat ayat 26. Wa qala alladzina kafaru, dan berkata orang-orang kufur, la tasma'u li hadzal Qur'an. Kalian jangan dengarkan Al-Qur'an ini. Wa al-ghufi, ya, dan hendaklah kamu bikin gaduh, ya, pada Al-Qur'an itu, ya. Itu. Ada yang diubah apa artinya, ada yang diubah kalimatnya, ya. Banyak yang ditambah, dikurangi dan sebagainya. Tapi kemudian Al-Quran itu adalah, ya, kitab yang gampang untuk diingat, gampang untuk dihafal. Jangankan satu surat, jangankan satu ayat, satu huruf saja, ya, diubah itu ketahuan itu. Ya. Karena yang hafal Al-Quran itu bukan orang dewasa saja, anak balita pun hafal. Bahkan orang yang ada gangguan otaknya, ya, itu hafal. Ya. Yang tidak bisa baca Quran juga bisa hafal Quran. Inilah keajaiban Al-Quran yang diperlihatkan oleh Allah kepada manusia. Dan oleh karena itu ketika semua kitab-kitab, semua buku-buku, ya, misalnya hangus, lenyap dan hilang, maka yang pertama kali, ya, bisa disusun sesuai aslinya adalah Al-Quran. Ya. Di Al-Quran itu luar biasa. Ya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Itu disebut 3 kali. Ya. Dan sungguh kami sudah mudahkan Al-Quran untuk diingat, untuk dipelajari, untuk dihafal. Ya. Agar tidak bisa dipalsukan. Ya. Kemudian yang kedua, ya, balasan yang akan diterima oleh para pendosa yang kafir di akhirat pada hari kiamat. Ya. Ternyata balasannya sama. Waktu di dunia orang kafir menertawakan orang yang beriman. Nanti di akhirat pada hari kiamat mereka akan ditertawakan dan dihinakan serta diremehkan oleh orang-orang yang beriman. Ya. Gitu. Fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun. Maka pada hari ini, ya, hari kiamat, di akhirat, orang-orang yang beriman yang menertawakan orang-orang kafir. Terbalik, ya. Jadi orang yang beriman di sorga, orang kafir di neraka. Walaupun jaraknya jauh banget, tapi pandangan mata orang yang beriman yang tinggal di sorga sangat tajam sekali. Jadi sejauh mata memandang,
sejauh apapun mata memandang, ya, ketika menyaksikan kenikmatan Allah yang sangat besar, kerajaan Allah yang sangat besar, ya, dan mereka diperlakukan tak ubahnya seperti raja, maka melihat yang terjauh itu tidak ada bedanya dengan melihat yang terdekat. Jadi orang yang beriman yang ada di surga itu pandangan matanya sangat tajam sekali. Bisa melihat orang kafir sedang disiksa di neraka. Ya. Dan itu tertawa gembira, senang, bahagia itu. Ya. Salah satu kenikmatan surga, kesenangan surga adalah melihat orang kafir disiksa di neraka. Ya, walaupun jaraknya jauh, tapi tidak ada bedanya dengan melihat, ya, pada jarak yang sangat dekat sekali. Jelas itu. Ya. Seperti melihat Allah, jelas banget, ya, seperti bulan purnama, dan tidak perlu berdesak-desakan. Ya. Semua penghuni surga melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa harus berdesak-desakan. Ya. Demikian pula ketika sakratul maut itu. Ketika sakratul maut, mau orang kafir, mau orang yang beriman, pabasarukal yauma hadid. Pandangan mata kamu pada hari itu sangat tajam sekali. Yang asalnya tidak kasat mata, tidak bisa dilihat, menjadi kasat mata. Ya, bisa dilihat. Melihat malaikat pencabut nyawa, melihat malaikat penjemput nyawa. Ya. Kemudian menyaksikan para pendosa yang kafir disiksa di neraka merupakan kesenangan. Orang-orang yang beriman di sorga digambarkan alal araiki yanzurun. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Ya. Jadi kenikmatan sorga diperlihatkan oleh Allah. Kerajaan sorga diperlihatkan oleh Allah. Ya, penderitaan, ya, kesengsaraan, ya, orang-orang yang berbuat dosa dari orang-orang kafir juga diperlihatkan. Dan itu bagian daripada, ya, kesenangan di sorga. Kemudian dalam tafsir Al-Jalalain, tafsir Al-Jalalain disebutkan fil jannati, di sorga itu yanduruna, ya, para penghuni sorga melihat, ya, min manazilihim, dari tempat mereka tinggal, ya. Jadi tidak pergi ke neraka, ya. Melihatnya itu dari tempat mereka tinggal, ilal kufar, kepada orang-orang kafir, wahum yu'adzabun, yang sedang disiksa oleh Allah. Kemudian fayadhakun, mereka tertawa itu. Minhum, menertawakan mereka itu. Kama dhahikal kuffaru minhum fid dunya, sebagaimana orang-orang kafir dulu waktu di dunia menertawakan orang-orang yang beriman. Ya. Kemudian yang selanjutnya, hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alu. Ya. Surat Al-Mutaffifin pada ayat ke-36 ditutup dengan kalimat hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Ya. Apakah orang-orang kafir itu diberi balasan hukuman terhadap apa yang telah mereka perbuat? Ini pertanyaan. Jawabannya na'am, iya. Ya. Jadi Allah dalam membalas perbuatan manusia, maka balasannya adalah balasan yang sama, balasan yang setimpal, tidak didolimi, ya, tidak dikurangi. Ya. Kemudian faedah yang dapat diambil, ya, dari surat Al-Mutaffifin ayat 29 sampai 36 adalah di antaranya al-jaza min jinsil amal. Ya. Bahwa balasan itu sesuai dengan jenis amal. Ya. Tadi kan menertawakan, ditertawakan lagi. Menghina, dihinakan lagi. Merendahkan, direndahkan lagi. Ya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Ya. Dalam surat
An-Najm ayat 39, Allah bertanya, ya Allah tegaskan, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Ya. Dan itu waktu hidup. Kalau sudah mati putus, ya. Jadi idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Ya. Jadi apabila anak Adam itu mati, maka putus amalnya, ya. Jadi tidak akan mendapatkan apa-apa lagi, sudah tidak bisa beramal lagi, ya. Kecuali 3 perkara. Jadi ada 3 perkara yang terus nyambung, terus memberikan faidah dan manfaat walaupun orangnya sudah mati, ya. Yang pertama adalah sodaqotun jariyah, sodakoh yang terus mengalir. Kenapa? Karena sodakoh itu adalah sesuatu yang terus menerus bisa dimanfaatkan, ya. Seperti bangun masjid. Selama masjid itu digunakan untuk ibadah, maka pahalanya mengalir terus, ya. Nyumbang karpet ke masjid, ya. Kemudian waktu pasang listrik dia yang nanggung, maka selama listrik itu digunakan sebagai penerangan, maka itu adalah sodakoh jariyah, ya. Demikian pula dengan amplifier dan lain sebagainya, ya. Nyumbang keramik dan lain sebagainya. Nah itulah yang akan, ya, dinikmati, ya, ketika orang mati, ya, walaupun, ya, orang itu amalnya sudah putus, tapi ada yang tidak putus, yaitu sedekah jariyah. Yang kedua apa? Yang kedua ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan, ya, ilmu yang diamalkan, ilmu yang diajarkan, ilmu yang disebarkan. Apalagi sekarang itu luar biasa, ya. Kalau kita bisa menggunakan semua media sosial, luar biasa itu, ya. Walaupun kita mati, maka ilmunya terus mengalir, ya. Itu bisa ke Twitter, bisa ke YouTube, bisa ke Instagram dan lain sebagainya. Dibaca orang, ya, kemudian diamalkan oleh orang, diajarkan lagi oleh orang. Walaupun kita sudah mati, maka kebaikannya, pahalanya terus mengalir, ya. Kemudian laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya, dan dia dapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya, ya. Jadi Allah itu tidak akan salah membalas. Kalau baik dapat pahala, tapi kalau jahat dapat siksa, ya. Makanya dalam hadis Jibril, ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan kamu hidup sesuka kamu, tapi ingat sesungguhnya kamu pasti mati. Yang kedua, wa'mal ma syi'ta, silakan kamu berbuat apa saja sesuka hatimu. Fa innaka majziyun bih, karena sesungguhnya engkau akan dibalas dengan amal yang kamu lakukan itu. Wa ahbib ma syi'ta, dan silakan kamu cintai apa saja sesuka hatimu. Mau jabatan, mau kekayaan, ya, dan lain sebagainya. Silakan sesuka kamu. Tapi fa innaka mufariquhu, sesungguhnya kamu akan berpisah, meninggalkan yang kamu cintai itu, ya. Karena tidak ada yang abadi. Kemudian manja abil hasanati falahu asyru amsalihha, kata Allah, ya. Jadi siapa saja yang datang menghadap Allah membawa satu kebaikan, falahu, maka baginya asyru amsalihha, 10 kebaikan yang sama, ya. Ini menunjukkan, ya, ihsannya Allah, ya.
Allah tuh maha baik. Kalau ada orang yang berbuat baik, maka dibalas dengan balasan yang lebih banyak. Itu namanya ihsan. Ya. Jadi ihsan tuh pertama beribadah kepada Allah seolah-olah melihat Allah, itu ihsan. Yang kedua, beribadah kepada Allah dan tidak bisa seolah melihat Allah, tapi yakin bahwa ibadahnya dilihat oleh Allah. Dan yang ketiga, ihsan itu adalah membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih banyak. Itu ihsan. Ya. Makanya kata Allah dalam surat Al-Qasas, ya, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan hendaklah kamu berbuat baik sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Ya. Jadi dengan cara apa? Dengan cara membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih banyak. Wa man jaa, dan siapa saja yang datang bisayyi'ah, dengan membawa kejahatan, fala yujza, maka dia tidak akan dibalas oleh Allah illa mislaha, kecuali dengan balasan yang sama. Ya. Jadi kalau baik dibalas dengan balasan yang lebih baik, itu namanya ihsan. Tapi kalau jahat dibalas dengan balasan yang sama, itu namanya adil. Ya. Dan keduanya diperintahkan oleh Allah SWT. Ya. Jadi Allah menyuruh untuk berbuat ihsan dan berbuat adil. Ya. Fala yujza illa mithla wa hum la yuzlamun. Sementara mereka oleh Allah tidak dizalimi, tidak dirugikan. Ya. Jadi kalau berbisnis dengan Allah, ya, tidak ada istilah ganti rugi. Ya. Tidak ada istilah yang namanya rugi. Ya. Tapi lan taburo, tidak akan pernah rugi. Bahkan tunjiku min adzabin alim, selamat dari siksa neraka. Kemudian yang kedua, balasan yang setimpal bagi para pendosa yang kafir adalah neraka jahanam. Ya. Ini puncaknya balasan. Jadi pertama sesuai dengan apa yang dilakukan oleh orang kafir di dunia. Yang kedua, ada balasan yang lebih buruk, ya, yaitu apa? Neraka jahanam. Ya, kenapa? Karena mereka suka, ya, memperolok-olok Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW serta Rasul-Rasul yang lainnya. Ya, dzalika jazaohum jahannamu bima kafaru wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Itulah balasan mereka, neraka jahanam, karena mereka telah kufur dan menjadikan ayat-ayatku dan rasul-rasulku sebagai bahan untuk mengolok-olok. Ya. Coba lihat surat An-Naba, ini lebih jelas lagi itu. Ya. Inna jahannama kanat mirsada. Sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Ya. Jadi ada penjaganya yang selalu mengintai orang kafir, yang selalu mengolok-olok, ya, Rasul Allah dan ayat-ayatnya. Lithagina ma'aba, menjadi tempat kembali bagi orang yang melampaui batas. Ya. Kenapa? Karena Al-Islam, Al-Quran, As-Sunnah itu batasan-batasan yang telah dibuat oleh Allah, ya, untuk mengarungi kehidupan yang fana ini. Kita tidak boleh keluar batas. Ya. Kita tidak boleh melampaui batas. Tidak boleh melampaui Al-Quran, tidak boleh melampaui Al-Hadis. Tidak boleh mendahului Allah, tidak boleh mendahului Rasulnya. Ya. Dalam sepak bola saja disebut offset, kan ya. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasul. Ya. Wahai orang yang beriman, kalau ngaku beriman, janganlah kalian mendahului, ya, Allah dan Rasulnya. Ya. Kemudian labithina fiha ahqaba,
mereka tinggal di sana dalam masa yang sangat lama. Ya. Dalam surat Hud, madamatis samawati wal ard. Ya. Seumur langit dan bumi tinggal di nerakanya itu. Lebih daripada itu, la yadzuquna fiha bardaw wala syaraba. Ya. Mereka tidak akan merasakan yang namanya rasa adem, sejuk, ya, dan kemudian tidak mendapatkan minuman yang layak untuk diminum, ya. Jadi neraka itu tempat yang ekstrim. Kalau panas, panas sekali, ya. Tapi kalau dingin, dingin sekali, ya. Dan manusia itu tidak bisa, ya, menghadapi dua kondisi ekstrim seperti itu. Tidak bisa menghadapi, tidak kuat menghadapi, tidak tahan menghadapi panas yang panas banget. Dan juga dingin yang dingin banget. Kalau dingin yang dingin banget, itu namanya zamhariro. Ya, zamhariro. Diumpamakan seperti bumi yang kita tempatin ini tanpa bulan dan matahari. Ya, bisa kita bayangkan itu. Dalam hitungan detik, atau dalam hitungan menit, atau dalam hitungan jam, atau dalam hitungan hari, bumi itu menjadi beku. Ya. Tidak ada lagi kehidupan di atas bumi ini kalau tanpa matahari dan bulan. Ya. Syamsan wala zamhariro. Ya. Nah, demikian pula di neraka itu. Ada neraka yang sangat dingin sekali. Nah, di neraka, ya, Jahanam, tempatnya orang kafir itu, ya, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman, ya. Illa hamima wa ghassaqo, selain air yang mendidih dan nanah, ya. Air yang mendidih itu, ya, panasnya setara dengan besi mendidih. Sekitar 1000 derajat Celcius itu, ya. Di Cina itu kalau tahun baru, ya, ada orang yang melelehkan besi, ya, sampai titik suhu 1000 derajat, kemudian diceduk, dilemparkan ke dinding dan menghasilkan kembang api yang sangat indah.